Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas proyek metode penelitian dengan judul perancangan basis data relasional website e-commerce sepatu menggunakan metode waterfall. Ya, di sini ada nama-nama kelompok, yaitu yang pertama Alfian Wianto, yang kedua Ridho Sanjaya, yang ketiga Sony Saputra, yang keempat Sandy Efrian, dan yang kelima Ridho Isra. Latar belakang. Pengembangan teknologi informasi yang pesat telah mendorong perubahan besar dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk dalam dunia perdagangan. Salah satu bentuk nyata dari perubahan tersebut adalah munculnya e-commerce atau perdagangan elektronik yang memungkinkan transaksi jual beli dilakukan secara daring tanpa batasan ruang dan waktu. Industri fashion, khususnya sepatu, menjadi salah satu produk yang banyak diminati dan dijual melalui platform e-commerce. Ya, selanjutnya ada rumusan masalah akan dibacakan oleh Ridho Sanjaya. Rumusan masalah. Satu, bagaimana merancang basis data relasional yang sesuai untuk website e-commerce sepatu. Kedua, bagaimana menerapkan metode pengembangan sistem waterfall dalam proses perancangan basis data tersebut. Tujuan, merancang basis data relasional yang terstruktur dan sesuai kebutuhan untuk website e-commerce sepatu. Menerapkan metode waterfall sebagai pendekatan dalam pengembangan sistem basis data, manfaatnya memberikan gambaran dan referensi dalam merancang sistem basis data untuk e-commerce menjadi dasar dalam pengembangan website yang terintegrasi dan efisien. E-commerce adalah semua kegiatan perdagangan yang dilakukan melalui media elektronik, terutama internet. E-commerce mencakup proses penyebaran, pembelian, penjualan, dan pemasaran barang atau jasa secara online tanpa harus bertemu langsung antara penjual dan pembeli. Selanjutnya akan dibacakan dengan Sandy Afrian. Website e-commerce. Website e-commerce adalah toko online, ada suatu website yang bertujuan untuk menjual satu atau lebih barang dan jasa dengan menggunakan media elektronik sebagai penyimpanan informasi dan media transaksi barang atau jasa tersebut. Basis data relasional. Basis data relasional adalah jenis basis data yang menyimpan dan mengatur data dalam tabel dengan baris dan kolom di mana data saling terkait melalui hubungan yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya akan dibahas oleh Alfian. Sistem informasi dan perancangan sistem. Sistem informasi atau perancangan sistem adalah sistem yang dirancang untuk mengumpulkan, mengelola, menyimpan, dan mendistribusikan informasi guna mendukung proses bisnis atau kebutuhan organisasi. Selanjutnya, metode pengembangan sistem waterfall akan dijelaskan oleh Sony Saputra. Baik, metode pengembangan sistem waterfall. Metode pengembangan sistem waterfall menurut jurnal adalah pendekatan pengembangan perangkat lunak yang bersifat sekuensial dan terstruktur, di mana setiap tahapan dilakukan secara berurutan, mulai dari analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, pengujian, hingga pemeliharaan. Hasil perancangan basis data. Berdasarkan tahapan yang telah dilakukan pada metode waterfall, diperoleh hasil berupa perancangan basis data relasional yang dapat diimplementasikan untuk website e-commerce sepatu. Hasil perancangan meliputi satu entity relationship diagram (IRD), dua skema relasional, tiga implementasi di MySQL. Baik, untuk entity relationship diagram, untuk ini ada table admin untuk mengelola produk, ada table produk memiliki kategori, table produk memiliki data transaksi, dan sini pengguna, table pengguna bukan transaksi.
dan detail transaksi berisi transaksi. Baik, untuk skema relasional, sini ada untuk table-tabelnya. Sini ada nama atribut, ada ID admin, nama admin, email admin, dan password. Ada ID user, nama, email, dan password. Nama atribut, ada ID kategori, nama kategori, dan tabel selanjutnya ada transaksi, ID user, tanggal transaksi, dan total. Di tabel berikutnya, ID detail, ID transaksi, ID produk, jumlah, dan subtotal. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Alfian Duyanto. Selanjutnya implementasi di MySQL. Yang pertama di tabel admin ada ID sebagai forensi, relasi ke tabel produk, yaitu di tabel produk ID admin sebagai forensi. Lalu tabel produk ke kategori. Di tabel kategori, di tabel produk ada ID kategori sebagai forensi. Yang kategori ID kategori sebagai primary key. Lalu ada tabel pengguna ID user sebagai primary key berrelasi ke tabel transaksi dengan atribut ID user sebagai foreign key. Lalu transaksi ke transaksi ID transaksi sebagai primary key, kode transaksi ID transaksi sebagai foreign key. Selanjutnya tampilan untuk website akan dijelaskan oleh Rido Fitra. Ya, baik, untuk tampilan termuka websitenya seperti ini. Yang di atas untuk bagian promosi, yaitu orang sedang duduk dan menggunakan skateboard. Yang kedua, orang sedang menaiki tangga. Dan yang ketiga, itu foto estetik untuk menarik perhatian pelanggan. Dan yang keempat, gambarnya untuk produknya. Dan selanjutnya halaman detail produk, di situ ada sepatu, dan berikut ada harga dan size dan kuantitinya dan deskripsinya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Alfian. Yang pertama ada tampilan halaman login dan register. Pengguna bisa login melalui email, mengisi password, lalu mengklik button create account. Selanjutnya ada tampilan halaman transaksi, yaitu berisi produk yang akan dibeli oleh pengguna. Dengan produk dua produk dengan size, jumlah, total, subtotal, dan total. Karena ada metode pembayaran. Lalu bawahnya ada button checkout. Selanjutnya ada halaman dashboard admin, yaitu di kiri ada berisi dashboard, order untuk pemesanan produk, menambahkan produk, kategori, customer, inbox, dan ada setting. Selanjutnya hasil pengujian akan dijelaskan oleh user. Ya, untuk hasil pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa basis data dapat berjalan sesuai dengan desain dan fungsionalitas yang dibutuhkan. Hasil dari pengujian menunjukkan, yang pertama, relasi antar table berjalan dengan baik. Tidak ada error saat melakukan join atau menambahkan data antar table yang saling terhubung. Yang kedua, integritas data terjaga dengan adanya foreign key yang menghubungkan antar entitas utama. Yang ketiga, query berjalan sesuai fungsi, misalnya untuk menampilkan produk berdasarkan kategori atau menampilkan riwayat transaksi pengguna. Dan yang selanjutnya, kesimpulan akan dibacakan oleh Sandy.
Ini kesimpulan perancangan database relasional untuk website e-commerce sepatu berhasil dilakukan menggunakan metode waterfall secara struktur. Struktur basis data mencakup entitas utama seperti produk, kategori, pengguna, transaksi, dan admin, serta telah dinormalisasi hingga 3NF untuk menghindari duplikasi implementasi dengan MySQL, menunjukkan relasi antar table berjalan baik dan sistem mampu mengelola data secara efisien. Metode waterfall mempermudahkan pengembangan karena setiap tahap dilakukan secara beruntun. Ya, terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.